Assalamualaikum Baraya Priangan. Berjumpa kembali dengan saya Irma Normalia di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Seperti biasa, kali ini telah dihadirkan satu tokoh Tasikmalaya yang kita akan berbincang tentunya. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Dede Muhammad Muharram, seorang pengusaha yang kini menjadi politisi terkemuka di Tatar Priangan. Ia lahir pada 11 Desember 1963 di kota Tasikmalaya. Kota ini juga menjadi kota tempat ia dibesarkan dan tinggal hingga saat ini. Ia lahir dari pasangan sehidup semati, Bapak Jojo Sutejo dan Ibu Halimah. Ia disekolahkan di SD Jajawai 1 yang kini menjadi SD Lengkong. Kemudian di jenjang pendidikan SMP, ia bersekolah di SMP PGRI Tasikmalaya. Tahun 1992, ia lulus dari SMA Muhammadiyah. Ia sempat tidak bisa mengikuti ujian akhir karena belum pernah membayar SPP sejak masuk SMA. Karena terbentur ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita langsung sapa saja beliau yang terhormat. Assalamualaikum Kang Dede Muhammad Muharram. Sehat Akang? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Akang sudah menyempatkan hadir. Senang sekali Irma bisa berbincang dengan Akang tentunya pada pagi hari ini. Baraya juga tentunya sangat menantikan episode kali ini. Tentu ada banyak yang penasaran nih dengan sosok Akang yang mungkin Baraya semuanya hanya taunya Akang sebagai praktisi pendidikan, pengusaha, politisi gitu. Tapi mungkin ada banyak yang tidak tahu dengan kehidupan pribadi Akang. Kita mulai saja. Mungkin Baraya Priangan ada yang ingin tahu Akang tuh dibesarkannya di mana? Di Tasik kah atau di luar kota? Ya, alhamdulillah, tahadus menikmat bahwa saya dibesarkan di kota Tasikmalaya. Terlebih khusus saya dilahirkan di Lengkong, Kecamatan Tawang. Dan tadi dari mulai SD, SMP, SMA di kota Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya. Kemudian seperti apa masa kecilnya Kang? Iya, mungkin masa kecil saya sama dengan anak-anak kecil yang lain gitu kan. Ketika SD bermain dan tadi belajar tadi. Kalau masa kecil Akang dulu, kalau sekarang kan sudah ada gadget Kang. Anak-anak tuh sudah sibuk dengan handphone. Kalau zaman Akang, mainan masa kecil Akang tuh apa? Iya, tentu permainan yang biasa dilakukan itu kan pecle, galah, ngadu kaleci, medar, sapintrong, loncat tinggi, gatrik dan lain sebagainya tadi. Yang mungkin anak-anak kita hari ini tidak mengenal tentang mainan itu tadi. Kemudian kedua orang tua membesarkan Akang itu seperti apa? Ya, alhamdulillah saya dibesarkan di lingkungan dalam tanda petik kan tadi orang tua yang cukup punya perhatian terhadap pendidikan agama. Sehingga ketika kami waktu kecil, ketika itu dengan kakak saya, ya Mang Oded, adik saya Mang Iman, kalau tidak sholat itu selalu dipukul kan tadi. Bahkan suatu saat ketika saya melihat di bioskop Kujang, mainnya itu kan sebelum asar. Setelahnya saya pulang dengan adik saya, ditanya oleh orang tua, sholat asar enggak? Akhirnya saya berbohong, berdusta, karena memang mainnya sebelum asar, selesainya mau maghrib. Nah, akhirnya ketahuan sama orang tua saya dimarahin, dan dari kasus itulah saya tidak pernah lagi nonton bioskop. Karena Akang tidak mau meninggalkan sholat. Salah satunya itu tadi. Bapak atau ibu yang paling keras? Bapak.
Bapak paling keras. Bapak. Dan di lingkungan saya, yang namanya orang tua saya itu terkenal adalah orang yang galak ya. Tetapi dalam urusan tadi tentang pendidikan agama. Tentang akidah dan agama ya. Kalau ibu seperti apa ibu? Ibu cukup lembut, juga perhatiannya luar biasa. Tadi beliau orang juga taat ya, beribadah kepada Allah karena orang tuanya itu yang mewakafkan tanah ya, masjid, madrasah yang hari ini kami kembangkan ya Ibadur Rahman. Itu adalah wakaf dari kakek saya, yaitu orang tua ibu saya. Untuk 3 bersaudara Akang? 9 bersaudara. 9 bersaudara. Laki-lakinya ada berapa orang? Perempuannya 3, laki-lakinya 6. Perempuannya 3, laki-lakinya 6. Dalam sebuah keluarga besar seperti itu, ada kompetisi nggak sih mencari perhatian orang tua gitu kan Kang? Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Insya Allah. Kedekatan Akang paling dekat sama saudara yang mana? Alhamdulillah kami dididik oleh orang tua agar selalu tadi baik dengan saudara, karena saudara merupakan saudara paling terdekat. Ketika kita ada masalah kan sebelum ke orang tua, orang luar tentu kepada keluarga. Dan alhamdulillah sampai hari ini bahwa kami hasil didikan orang tua, sampai hari ini ketika ada persoalan sekecil apapun juga itu selalu didiskusikan dengan 9. Dan sekarang Mang Oded sudah mendahului kami, sekarang tinggal 8. Dan alhamdulillah kami dengan 8 bersaudara, alhamdulillah sangat-sangat luar biasa kami rasakan. Oke, sebagai anak laki-laki yang tentunya ya wajar dalam sebuah keluarga, pernah berkelahi gitu sesama saudara atau dengan teman gitu Kang? Saya pernah berkelahi dengan adik saya, Dr. Soebul Iman ya, yang menjadi presiden partai ketika itu. Kenapa itu berkelahinya Kang? Ya biasalah, ketika itu sedang di waktu SD, ya yang namanya anak lah, bukan tadi. Sempat saya keluar rumah, kemudian saya kunci, adik saya memukul kacanya sampai pecah. Sama Kang dikunci di luar? Iya. Oh ya Allah Tuhan. Terus? Adik saya, Dr. Soebul Iman tuh mengejar saya. Kayaknya pusing ya, dia mumet gitu kan, tadi akhirnya dipukul lah kacanya gitu kan, sampai ini berdarah gitu kan tadi ya. Akhirnya ibu saya yang merangkul adik saya gitu kan tadi. Luar biasa ya. Kemudian tadi Akang sempat menanyakan waktu SD untuk pendidikan sendiri, termasuk siswa berprestasi atau tidak Kang? Ya saya biasa-biasa aja lah gitu kan tadi ya. Pinter enggak, bodoh juga enggak lah. Yang penting bisa baca, bisa berkomunikasi gitu kan tadi. Yang pasti bisa sukses seperti sekarang pastinya pinter dan cerdas ya. Bisa membaca situasi dan kondisi. Kemudian seberapa sulit Akang dari SD ke SMP, kemudian ke SMA. Seperti apa kehidupan perekonomian keluarga pada saat itu dengan 9 orang anak? Kondisi ekonomi orang tua saya di awal-awal ketika saya masih kecil itu ya punya karyawan cukup banyak ya, sekitar 20 karyawan di konveksi kan tadi jalan. Tetapi ketika saya menginjak SD kan tadi ternyata Allah berikan ujian kepada orang tua saya ya, karyawannya habis kan tadi ya, usahanya bangkrut kan tadi, sehingga saya harus menghadapi kehidupan dengan ujian, termasuk orang yang tidak beruntung kan tadi. Sehingga ketika kelas 3 SMP ya, kakak saya STM Mang Oded itu sudah mandiri membikin barlen Mang Oded itu. Artinya barlen itu kan strapless dulu itu kan tadi harus ada di plastik. Ya saya dengan Mang Oded ketika saya kelas 3, Mang Oded kelas 1 STM, saya selalu mencari ke bandar-bandar rongsokan, mencari bahan baku itu dari ember yang sudah dibuang oleh orang, ember bekas itu kan tadi. Kemudian ketika itu dibeli oleh Mang Oded kan tadi, kemudian disiksik ya sebesar gini, dan saya selalu tadi ngarautan supaya tadi kan tadi, kemudian dijual lah ke konveksi gitu kan tadi. Sehingga kehidupan kami pada saat itu ya seperti itulah kan tadi. Akang sudah sangat mandiri dari usia SMP ya? SMP saya tadi.
Kemudian kehidupan SMA seperti apa? Sementara kan anak SMA sudah mulai puber Kang ya, sudah mulai suka sesama jenis. Sementara Akang harus bekerja juga. Masih SMA masih bekerja kan? Masih. Masih. Saya ketika itu Mang Odet berangkat ke Jakarta. Ya saya kelas 2 SMA itu karena untuk bertahan hidup dalam tanda petik itu kan, membiayai diri dan keluarga. Kan tadi saya terjun ke pasar jualan kelapa. Itu jam 2 malam. Kelapa utuh atau kelapa? Kelapa utuh. Kelapa utuh. Kelapa utuh gitu kan tadi. Saya berangkat keluar tuh jam 2 malam, pulang jam 10. Sementara sekolah jam setengah 1, sehingga saya kelas 2 itu masuknya itu tidak utuh jam 1, tetapi saya jam setengah 3 istirahat kedua. Istirahat pertama saya. Istirahat pertama ya, baru ikut masuk ke kelas. Ke kelas tadi. Sehingga saya dicirii oleh guru bahasa Inggris Ikhlai Bedih itu kan tadi. Itu kan. Karena saya jarang masuk bahasa Jerman itu gitu kan tadi. Kan tadi. Pelajaran bahasa Jerman, bahasa Inggris saya jarang ikut karena itu di jam pertama. Nah, saya di kelas 2 itu sudah di pasar. Kemudian ke kelas 3 ketika mau ujian saya tidak diberikan nomor ujian. Karena sering bolos itu? Bukan. Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 saya tidak bayar SPP. Ya jangankan bayar SPP, untuk makan pun saya sehari-hari harus banting tulang karena orang tua pun tidak bekerja itu tadi. Akhirnya ya saya tidak boleh ikut ujian gitu kan. Kemudian saya memaksa, maka kata kepala sekolah Pak Haji Ramdhani, udah aja katanya orang tua suruh ke sini kan tadi. Akhirnya saya bawa ibu saya juga mentalnya sudah down, harus bilang apa itu kan tadi. Saya bilang, Mi, karena saya nyebutnya Umi ya, itu kan, Mi, udah aja jangan dusta, bilang nanti kalau sudah ada bayar. Karena kalau menentukan tanggal, kita kan belum tahu uang dari mana. Agar tidak termasuk dusta, udah aja kalau sudah ada. Akhirnya alhamdulillah direkomendasi kita ikut ujian. Setelahnya ujian, saya tidak berpikir ngambil ijazah. Karena nggak mungkin ijazah itu diberikan kepada saya. Karena belum bayar dan tidak mungkin dibayar. Akhirnya saya udahlah. Itu kan, apakah lulus atau tidak, tapi saya punya keyakinan saya lulus dan tadi akhirnya dibiarkan. Ternyata saya 1999 dicalonkan oleh Partai Keadilan ketika itu. Kan syaratnya harus ada ijazah. Nanti kita akan bahas soal yang itu. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Untuk membantu perekonomian keluarga di bangku SMA, ia dan kakaknya, Oded Muhammad Daniel, sudah giat berjualan. Dede Muharam sudah menjadi penjual kelapa sejak ia duduk di bangku 2 SMA. Kendati begitu, sembari berdagang, ia juga menjadi pengajar agama dari rumah ke rumah di daerahnya tinggal. Sejak tahun 1982 sampai 1987, ia tetap konsisten dalam dunia mengajar. Ia juga sempat mengajar di Ponpes Ibnu Sina, hingga akhirnya ia mendirikan Yayasan Ibadur Rahman. Yayasan yang berkembang di bidang pendidikan ini mulanya hanya memiliki TK. Namun, kini sudah memiliki SMP dan SMA yang mencapai 400 orang siswa. Hingga pada 25 Oktober 1987, ia meminang gadis bernama Eni Nuryani sebagai pendamping kehidupannya. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 5 orang anak. Kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa bersama masih Kang Dede ya. Kang, kita lanjutkan kembali. Akang dengan kehidupan yang sangat sulit. Kalau menurut saya ya Kang, saat itu Akang menjalaninya berat atau tidak? Ya alhamdulillah, karena kakek saya juga orang tua saya selalu
memberikan didikan tentang optimisme, karena kakek saya selalu mengadakan pengajian, juga orang tua saya sepekan sekali, saya setiap pekan itu harus ikut ngaji gitu kan, ke masjid, sehingga bekal itulah yang mendorong saya agar hidup tetap optimis Dan bersyukur. dan bersyukur tadi. Kembali ke tadi yang Akang sampaikan, tiba-tiba Akang dicalonkan, itu bagaimana ceritanya? Perjalanannya kan dari seorang pedagang kelapa di pasar bisa-bisa jadi dicalonkan, itu gimana Kang? Ya, tahun 82 saya akan keluar dari SMA. Kemudian saya tadi juga terjun di pasar, karena itu adalah merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi saya pun alhamdulillah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berinteraksi dengan masyarakat. Di antaranya saya melakukan pembinaan kepada masyarakat ya, yang pada saat itu ada yang anak-anak SMA juga tadi masyarakat. Mengajar, Akang mengajar. Ya, mengajar ngaji lah saya gitu kan tadi. Saya mengajarkan ngaji karena saya pun terus ngaji, tidak boleh berhenti kata orang tua dan tadi. Sehingga ilmu yang saya dapatkan saya terus melakukan pembinaan itu dari 84, 85 dan Lulus SMA lah ya pokoknya. ya terus SMA betul. Ya, sampai saya sempat mengajar itu kan tadi dengan ilmu yang saya miliki, dengan semangat itu kan tadi, karena ilmu yang saya dapatkan tidak mau hilang. Akhirnya saya mengajar selama 3 tahun di Pondok Pesantren Ibnu Sina depan Unsil itu sampai 87. Akhirnya 87 saya pun menikah dengan seorang istri tercinta dan tadi orang Ciamis, dan tahun 90 saya mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Ibadur Rahman, yang alhamdulillah sampai hari ini saya dengan teman-teman memiliki santri 1.250 orang. Oke, Akang, saya sangat penasaran. Seorang Akang menjadi pengajar waktu itu, masih berjualan kelapa atau tidak? Masih ke pasar? Sampai hari ini saya masih jualan di pasar. Masih, tapi mungkin sebagai juragannya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Itu perjalanannya, Akang dari mulai mengajar sampai akhirnya bisa mendirikan yayasan. Semudah itu Kang mendirikan yayasan? Iya, tentu dengan berbagai persoalan. Tetapi kita diajarkan oleh agama selalu optimis, kan tadi. Ya alhamdulillah dengan di rumah saya, yang rumah itu pun kata masyarakat itu katanya Pak Dede itu begitu banyak mengadvokasi menolong rumah-rumah yang lain dibantu, sementara rumah Pak Dedenya mau runtuh, kan gitu. Ya seperti itulah, kan tadi. Karena memang realitanya seperti itu, dan itu dijadikan kantor yayasan oleh saya ketika itu kan tadi. Ada seseorang yang yang support Akang untuk mendirikan yayasan itu sebenarnya, atau ide sendiri atau sih? Ide sendiri Pak tadi. Ide sendiri, betul-betul berniat untuk mendirikan yayasan. Kenapa harus mendirikan yayasan? Seperti masyarakat tadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa mendirikan yayasan sementara rumah sendiri juga mestinya bikin dulu rumah lah yang bagus gitu kan? Saya terkontaminasi pikiran saya, terpengaruh gitu kan oleh salah sebuah hadis Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sehingga dengan lembaga ini akan memberikan sebuah dampak positif kemanfaatan bagi masyarakat. Ternyata dengan berdirinya yayasan, bikin TK, alhamdulillah 5 anak didik pertama. Muridnya cuma 5? Cuma 5 orang, anak saya dan tetangga saya tadi. Itu kan tadi. Akhirnya paling tidak ketika saya mendirikan yayasan, paling tidak ada 5 anak dan 5 keluarga yang termanfaatkan oleh saya, sehingga mereka bisa baca Iqra, baca Quran dan sebagainya kan tadi. Itulah yang mendorong diri saya. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain kan tadi. Ternyata tidak disangka trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami luar biasa. Dan hari ini di Kota Tasikmalaya, TK yang kami miliki hari ini muridnya terbanyak di Kota Tasikmalaya.
Dan ini apresiasi dari Dinas Pendidikan. Ya, hari ini orang lain belum pembukaan, kami sudah nutup Pendaftaran karena sudah sangat penuh. Luar biasa, ya Allah Tuhan. Iya, kemudian Akang belum dijawab tadi bagaimana bisa terjun ke dunia politik dari praktisi pendidikan. Saya tidak berniat sebenarnya, tidak punya mimpi menjadi politisi. Ya, tetapi ketika tahun 98 kan tadi ya teman-teman seperjuangan dalam pembinaan itu gitu, punya niat dan motivasi untuk bikin partai yaitu PK. Dan saya ditelepon dari Jakarta kan tadi, pokoknya mau bikin partai, siap jadi deklarator. Ya, kalaulah memungkinkan kenapa tidak? Ya kan tadi. Akhirnya alhamdulillah ya saya sebagai deklarator juga termasuk di dalamnya di Kota Tasikmalaya tahun 98-an 99 bukan tadi. Dari itulah tanggung jawab kami bertambah. Bukannya sekedar pengajar, pembina di masyarakat, juga kami harus punya konsekuensi untuk membesarkan partai. Ya, dan alhamdulillah ketika pemilu pertama kita dapat 1 kursi. Karena sistem dan mekanisme pada saat itu adalah nomor urut ya, bukan tadi, sehingga ketua DPD yaitu Ustadz Tetep Abdul Latif yang menjadi anggota DPR tadi. Kemudian Akang sendiri bisa berhasil, prosesnya seperti apa? Bisa duduk di DPRD itu, perjalanannya seperti apa? Ya alhamdulillah tahun 2004 saya mencalonkan kembali, tetapi kan masih nomor urut, bukan tadi, dan saya ditempatkan bukan di dapil rumah saya, Bukan di lingkungannya. di lingkungan saya. Saya ketika itu ditugaskan di dapilnya Cipedes Indihiyang, bukan tadi, sehingga ya dapat suara, tetapi tetap karena nomor urut ketika itu akhirnya saya tidak lolos. 2009 alhamdulillah saya dicalonkan lagi oleh partai, pas dapilnya dapil lingkungan saya bukan tadi, dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa lolos ke DPRD. Sampai 2 periode. Seperti apa rasanya? 3 periode. 3 periode. Ini ketiga ya? Oh iya. Seperti apa rasanya, Kang? Akang yang tadinya praktisi pendidikan, sementara harus nyemplung ke dunia politik yang mungkin menurut sebagian orang abu-abu gitu, Kang. Menurut Akang seperti apa dunia politik? Bagi diri saya bahwa dunia politik merupakan alat untuk melipat gandakan kebaikan. Karena ketika kita tidak masuk dalam pengelolaan negara, pemerintahan, kebaikan kita akan terbatas. Tetapi ketika saya terlibat dalam kekuasaan, begitu banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Yaitu baik melalui tadi fungsi kami sebagai budgeting, penganggaran, kita bisa menolong masyarakat. Dan alhamdulillah teman-teman musisi pun, teman-teman seni pun kemarin bisa diadvokasi oleh kami. Nah, kalau saya tidak berkecimpung dalam dunia politik dan kekuasaan, saya nggak mungkin bisa menganggarkan, ya, menolong masyarakat. Sehingga orientasi saya dan tagline saya kan tadi bahwa kekuasaan atau politik merupakan jalan untuk melipat gandakan kebaikan. Dan tetapi saya pun punya pemahaman, persepsi bahwa usaha tetap harus dilakukan di pasar. Karena yang namanya dewan itu kan outsourcing, 5 tahun sekali. Ya, ada masa jabatannya. Ada masa jabatannya. Ketika tidak dicalonkan oleh partai atau masyarakat tidak percaya kepada saya kan harus comeback kembali ke masyarakat lagi. Anak istri saya kan harus dibayai. Maka sampai hari ini di pasar saya tetap menjalani. Yang mungkin penasaran untuk Baraya Priangan semuanya gitu, Kang. Akang yang sudah sangat, sebutkanlah mapan ya secara ekonomi, punya yayasan yang sangat besar, tapi bisnisnya tidak mau ditinggalkan dan dilepaskan. Apakah itu semacam pengikat karena dari sinilah Akang berasal gitu? Bahwa yayasan pun sama, merupakan sebuah lembaga untuk melipat gandakan kebaikan. Bukan untuk profit sentral bagi saya.
Tidak, Akang tidak berpikir itu Tidak penghasilan berpikir yang ke sana besar. tadi. Pendidikan tadi. Sehingga yayasan, kemudian tadi politik itu hanya alat untuk melipat gandakan kebaikan kan tadi. Dan saya merasa bahagia sudah memberdayakan 120 guru dan teman-teman di administrasi di yayasan. 120 guru, Bang. Apakah itu bukan sebuah kebaikan bagi saya? Mereka bisa mandiri, ya tadi, bisa dalam tanda petik membiayai keluarga kan tadi. Dan juga saya punya keyakinan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan tadi bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a ila salasin, bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia maka putuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Apakah yayasan itu bukan sarana untuk sedekah jariyah? Anak-anak ya, ilmu yang bermanfaat, mereka alhamdulillah sudah banyak yang hafid Quran. Apakah itu bukan ilmu yang bermanfaat bagi mereka? Kan tadi. Nah, itu motivasi yang mendorong saya kan tadi, bahwa lembaga yayasan itu merupakan sarana untuk melipat gandakan kebaikan. Dan hari ini alhamdulillah di Yayasan Ibu Rahman beberapa anak yatim yang mereka free, bebas. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya tadi. Bahkan ada anak-anak dari NTT, dari Kalimantan. Kita ambil, sekolahkan di sini, free, gratis. Mereka hafal Quran, mereka supaya dakwah di sana. Karena kalau kita dakwah ke sana, capek, kosnya pun mahal. Jadi dibawalah anak-anaknya, anak muda, bibit mudanya yang nanti akan menyebarkan di sana. Baik. Baraya Priangan, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Di tahun 1998, ia menjadi salah seorang deklarator Partai Keadilan pertama di Tasikmalaya. Dari partai ini, yang kemudian berubah menjadi PKS, ia dicalonkan jadi anggota legislatif pada tahun 1998. Namun, terhalang karena persyaratan administrasi. PKS memberinya amanat sebagai Ketua DPD Kota Tasikmalaya di tahun 2005. Hingga akhirnya ia mampu menduduki kursi DPR di tahun 2009 dan tetap duduk di kursi legislatif pada 2 periode setelahnya hingga saat ini. Dorongan paling kuat ia berpolitik karena menurutnya jalan perjuangan dan dakwah lewat jalur politik akan berdampak lebih besar bagi masyarakat. Masih di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Kang, sebenarnya sekarang yang jadi fokus Akang di politik itu apa? Ya tentu kita mengkapitalisasi ya tupoksi saya, ya kami DPRD ada 3, bahwa tupoksi kami itu kan legislasi, membuat perda, ya mudah-mudahan perda-perda yang kita gulirkan, kita buat itu adalah demi kemaslahatan masyarakat. Nah, di antaranya hari ini kami sedang membuat perda tentang kemiskinan. Tadi juga perda tentang pesantren. Kemudian dari sisi budgeting, ya kami berupaya untuk melakukan advokasi anggaran agar berpihak kepada masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi kontrol. Kita melakukan kontrol terhadap eksekutif, karena ketika itu tidak dilakukan, maka efektivitas dan produktivitas teman-teman eksekutif itu tidak akan baik ketika tidak ada kontrol dari kami. Sehingga ya kami konsen di 3 hal itu. Untuk Tasik sendiri, kondisi sosial politiknya seperti apa? Saya melihat bahwa ada persoalan Kota Tasikmalaya yang ini merupakan PR kita bersama. Bahwa pos politik Tasikmalaya khususnya dan umumnya di negeri ini cukup mahal. Kalau ini tidak diakhiri oleh kita bersama, pemerintahan
tidak akan yang akan berjalan. maksud dengan kos baik. politik tuh seperti apa? Karena mindset masyarakatnya lebih ke pragmatis. Nu penting saha anu masihan artos. Ini sangat berbahaya menurut analisa saya. Kan tadi. Karena ketika kos politiknya mahal, kan tadi, tentu yang namanya manusia BIV-nya hari ini kembali kan tadi. Jenisnya kan kedah uih panginten tadi. Harus ada untung rugi, nggak mau untung rugi gitu kan Kang? Ada itu. Ya mesti. Itu kan yang namanya manusia tidak akan lepas dari itu. Kan tadi. Nah, kalau ini tidak kita sama-sama kan tadi, edukasi masyarakat, Jadi solusinya edukasi. edukasi. Ada fungsi partai politik yang tidak dilakukan oleh kita bersama. Bahwa dalam undang-undang partai politik disebutkan fungsi partai politik dan politisi itu adalah memberikan pendidikan politik. Dan ini tidak dilakukan oleh kita bersama. Akang yakin ini masalah pendidikan bukan soal kemiskinan. Masyarakat menerima uang karena ya butuh gitu. Saya 3 periode, saya tidak pernah mengeluarkan tadi yang namanya serangan pajar. Karena saya punya keyakinan yang mana money politik itu ada sesuatu yang dilarang oleh negara pun. Dan haram menurut agama. Apalagi untuk agama. Itu. Tetapi alhamdulillah dengan edukasi pendidikan politik, kan, masyarakat masih memilih saya. Karena saya punya prinsip ketika saya sudah melakukan tadi pelayanan kepada mereka, kemudian advokasi kepada mereka, edukasi kita lakukan, dan alhamdulillah suara saya cukup lumayan. Ya. Sehingga masyarakat masih punya nurani. Masyarakat pun, tetapi tergantung goodwill kita, kemauan kita mau berubah nggak? Karena saya khawatir jangan salahkan para koruptor ini, mereka masuk penjara. Karena jangan-jangan karena kesalahan kita bersama nih masyarakat. Kan gaji wali kota itu, ya, buntel kadutnya tidak lebih dari 80 juta. Karena sangat ditentukan dengan PAD. PAD kita ini 315 miliar. Berapa persen? Maka akumulasi wali kota itu, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. 80 juta yang normatifnya. Paling maksimal 100 juta lah. Kalau 100 juta kali 60 bulan, 5 tahun kan kontraknya, ya, outsourcingnya 60 bulan. Berarti kalau 80 juta atau 100 juta kali 60 bulan 6 miliar, habisnya 15 miliar. Dari mana segantinya? Jadi jangan salahkan mereka juga tadi. Jangan-jangan ada kesalahan di kita bersama tadi. Nah, saya punya idealisme, punya semangat gitu kan tadi. Saya yakin masyarakat punya nurani, masyarakat pun tadi sangat menerima ketika logika politik kita sampaikan kepada mereka. Apa artinya kan tadi 50.000? Apa artinya 100.000 kalau 5 tahun sekali? Ya. Sementara kebijakan tidak bisa berpihak kepada masyarakat. Sehingga saya punya mimpi kan tadi dengan saya hari ini melakukan sosialisasi dengan gagasan politik agar edukasi ini berjalan kepada masyarakat. Kos politiknya jangan terlalu mahal. Ya kalau bikin spanduk wajar kan? Itu. Tetapi ketika serangan pajar ini kan unlimited. Apa negeri ini akan seperti ini? Kan tadi. Bukan tadi. Nah itu mimpi saya sampai hari ini. Ya mudah-mudahan saya konsen tetap edukasi. Ya, hampir setiap malam saya diundang oleh masyarakat. Ya saya menyampaikan gagasan politik saya. Baik. Untuk 2024 rencana Akang nih sebenarnya sudah membuat rencana pastinya. Apa nih Kang? Kemana? Legislatif lagi atau mau ke eksekutif? Pertama saya menunggu kebijakan dari partai politik. Karena di PKS ada sebuah mekanisme bahwa kita tidak boleh mencalonkan. Kan tadi artinya Tanpa mandat dari partai. tanpa mandat dari partai. Ya, saya hari ini lebih melaksanakan tugas amanat dari partai. Salah satu di antara amanat dari partai hari ini kita bagaimana bisa melipat gandakan suara 2024 agar PKS bisa menambah kursi dari 4 kursi dengan obsesi 10 kursi.
Jadi masih belum ada nih Kang, atau mungkin sudah adakah bisikan-bisikan koalisi dari yang lain, lamaran gitu Kang? Ya terlalu dini lah. Walaupun ketika itu pernah ada yang ngobrol-ngobrol sama saya kan tadi untuk 2024 kan tadi. Ya saya memberikan jawaban secara normatif. Masih dini. Karena untuk penentuan Pilwalkot 2024 itu sangat ditentukan oleh hasil suara 2024 bulan Februari. Betul, karena ada pemilu terlebih dahulu. Itu tadi. Sehingga kita tidak bisa menentukan, kan tadi. Sehingga orientasi kami hari ini bagaimana 2024 PKS bisa menambah kursi dari 4 kursi, ya istiqomah terus PKS 2004, 2009, 2014 tetap 4. Sehingga hari ini kami sedang berikhtiar untuk menambah kursi di DPRD Kota Tasikmalaya. Amin, amin. Menyenangkan sekali berbincang dengan Kang Dede, Baraya Priangan semuanya. Ini statement closingnya dari Akang. Apa gagasan yang ingin disampaikan? Silahkan Akang sampaikan untuk Baraya Priangan semuanya. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, jangan alergi dan fobi terhadap politik. Karena politik dan kekuasaan ibarat pisau, tergantung siapa yang memegang. Ketika pisau dipegang oleh orang baik, tukang jagal umpamanya, maka pisau akan bermanfaat digunakan untuk menyembelih kambing, sapi atau kerbau. Tetapi ketika pisau dipegang oleh orang jahat, maka pisau bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Politik dan kekuasaan pun tergantung siapa yang memegang. Ketika politik dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas moral, tidak berakhlak, rakus kekuasaan, maka bansos pun bagi orang miskin dikorup, diambil oleh dirinya. Tetapi ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang baik, insya Allah kemaslahatan kebijakannya pun akan dirasakan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Sekali lagi, jangan fobi, jangan alergi, jangan antipati kepada partai politik. Ke depan, pilihlah para pemimpin yang memiliki integritas moral. Baik, terima kasih Akang. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Potret, memberikan inspirasi bagi Baraya Priangan semuanya. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan juga anak-anak. Semoga nanti bisa hadir kembali bersama dengan istri dan anak-anak di sini. Baik, Baraya Priangan, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Baraya yang sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol like, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya bisa mengikuti kembali tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Saya Irma Normalia pamit, Potret mengurai cerita, membingkai asa.